37026. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum KP2 uji makanan tentang uji lemak dan uji karbohidrat. Pertama-tama saya akan melakukan praktikum uji karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat dalam makanan dapat diuji dengan pemberian yodium jika bahan makanan ditetesi larutan yodium dan terlihat pada perubahan warna menjadi biru tua, biru ungu, ataupun biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan 10 bahan-bahan pokok uji percobaan, yaitu ada tepung terigu, telur rebus, tahu, kentang, mentega, nasi, gula pasir, apel, pisang, biskuit, dan cairan yodium saya ganti dengan betadine. Berikut praktikum yang akan saya lakukan. Pertama-tama kita sudah menyusun semuanya di atas meja. Kita ambil betadine, lalu tetesi satu persatu bahan makanan menggunakan larutan betadine. Tetesi bahan makanan tersebut 2 atau 3 tetes saja. Perhatikan dan catat perubahan pada warna bagian makanan yang ditetesi larutan betadine tersebut. Kemudian catatlah bahan makanan yang diuji manakah yang tidak menunjukkan perubahan sama sekali sampai yang menunjukkan perubahan warna setelah ditetesi larutan betadine. Setelah proses penetesan selesai, kita tunggu beberapa saat kemudian. Setelah menunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa nasi yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, kemudian gula pasir yang tidak mengalami perubahan, kemudian biskuit yang awalnya coklat menjadi biru kehitaman, kemudian kentang yang awalnya kuning menjadi biru tua, lalu apel yang tidak mengalami perubahan, kemudian tepung terigu yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, lalu pisang yang awalnya kuning menjadi ungu kebiruan, kemudian tahu yang tidak mengalami perubahan, putih telur juga tidak mengalami perubahan, dan mentega juga tidak mengalami perubahan. Terjadinya perubahan warna pada beberapa bahan pokok. Hal itu disebabkan karena terjadi reaksi antara zat yodium dan zat-zat yang mengandung karbohidrat, sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa bahan pokok terjadi perubahan warna yang semula menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman. Kesimpulannya adalah ada beberapa bahan yang teridentifikasi karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat ada apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Selanjutnya, uji lemak. Lemak adalah makronutrien, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada dasarnya, lemak bersifat tidak larut ke dalam air dan akan meresap ke dalam kertas dan meninggalkan noda. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada minyak, santan, mentega, susu, air, biji jagung, wortel, singkong, kacang tanah, pepaya, seledri, kemiri, pipet, sendok, lilin, senter, dan kertas sampul coklat yang sudah saya beri label. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, teteskan air ke kertas sampul yang berwarna coklat. Selanjutnya, tetesi minyak. Selanjutnya, kacang tanah. Kita gosokkan kepada kertas sampul yang berwarna coklat. Selanjutnya seledri kita gosokkan juga.
tetesi susu. Selanjutnya pepaya, kita gosokkan pada kertas sampul yang berwarna coklat. Selanjutnya singkong, kita gosokkan juga pada kertas sampul yang berwarna coklat. Selanjutnya kemiri, selanjutnya kita tetesi santan. Selanjutnya jagung, kita gosok jagung pada kertas sampul yang berwarna coklat. Selanjutnya wortel, dan yang terakhir mentega. Kita cairkan dulu menteganya. Lalu kita teteskan pada kertas sampul yang berwarna coklat. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Setelah menunggu 10 menit, kita melihat hasil uji lemak. Yang pertama ada air tidak berbekas, minyak berbekas, pepaya tidak berbekas, santan berbekas, kacang berbekas, jagung tidak berbekas, seledri tidak berbekas, singkong tidak berbekas, mentega berbekas, kemiri berbekas, susu berbekas, wortel tidak berbekas. Kesimpulan, setelah melakukan uji lemak pada bahan makanan, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang tidak teridentifikasi mengandung lemak. Seperti bahan mengandung lemak ada minyak, mentega, kemiri, kacang tanah, santan, dan susu. Bahan yang tidak mengandung lemak ada air, wortel, seledri, pepaya, biji jagung kering, dan singkong kering.